Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Hujan besar menghantam tanah, menghasilkan lapisan asap putih. Garis-garis tebal listrik seperti pilar emas yang berakar di tanah, menopang langit. Pada akhirnya, busur listrik menghilang, memungkinkan kegelapan mutlak untuk sekali lagi melahap tempat ini. Si Hao berbalik, memasuki dunia gelap, dan menghilang dari padang rumput ini. Itu karena dia tahu bahwa jika dia tidak pergi sekarang, dia akan berada dalam bahaya. Dua dewa surgawi yang agung memasuki kedalaman padang rumput. Meskipun mereka masih cukup jauh, mereka akhirnya masih akan menerima berita. Padang rumput pasti akan dilemparkan ke dalam kekacauan besar. Tambang ilahi nomor 1 klan surgawi dihancurkan, ini jelas bukan masalah kecil. Itu akan sangat menodai reputasi kaisar klan. Benar saja, segera setelah itu, tempat ini menjadi gempar. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Si Hao. Dia sudah menarik diri dari padang rumput. Awan gelap berhamburan, titik embun yang menggantung dari helaian rumput berkelap-kelip dengan kemegahan 7 warna di bawah sinar matahari. Hujan besar berhenti. Di dalam kota Fufeng, tempat di mana perbatasan 3 provinsi berpotongan, orang-orang dari semua perdagangan masuk dan keluar. Ada individu dari semua klan yang berbeda, menjadikan ini tempat yang sangat berkembang dan ramai. Ini jelas merupakan tempat di mana informasi beredar. Terlepas dari apakah itu padang rumput Provinsi Api, Provinsi Dewi, atau Provinsi Kun, setiap kali ada aktivitas, ia akan segera mencapai tempat ini. Berita mengejutkan. Selama hujan deras barusan, Huang mengambil tindakan lagi. Dia adalah titisan Dewa Kematian, menuai kepala ahli klan surgawi. Dia melancarkan pertumpahan darah, menghancurkan setengah dari tambang ilahi klan surgawi. Seiring dengan menghilangnya awan gelap, dunia menjadi cerah dan tak berawan. Situasi pertempuran padang rumput terungkap ke seluruh dunia, membuat semua orang terpana. Huang terlalu tirani, tindakannya tegas dan kuat. Tambang ilahi nomor 1 klan surgawi juga dihancurkan, dan 3 dewa sejati dibantai, tubuh dan jiwa mereka musnah. Ketika berita ini keluar, seluruh kota Fufeng menjadi kacau. Ini jauh lebih mengejutkan daripada berita yang mereka terima sebelumnya. Kerumunan benar-benar terkejut, semuanya tercengang. Huang membunuh dewa sejati? Apakah saya mendengar dengan benar? Apalagi mereka bertiga? Jenis berita ini membuat orang lain merasa seolah-olah itu tidak realistis, hampir sedikit tidak masuk akal. Itu karena jenis pencapaian pertempuran ini melebihi alasan normal. Bagaimana Huang mencapai ini? Itu sepenuhnya benar. Klan surgawi saat ini dalam kekacauan. Semua dewa sejati dari wilayah pertambangan itu telah berkumpul, dan niat membunuh mereka bergegas ke surga. Mereka mengancam akan membakar Huang menjadi abu. Bagaimana kesuksesan pertempuran seperti ini tidak mengejutkan dunia? Beberapa formasi transportasi kota Fufeng segera menyala. Jenis pencapaian ini terlalu luar biasa. Murid-murid dari beberapa klan besar segera pergi untuk memberikan laporan mereka. Sesaat kemudian, hasil pertempuran ini menyebar ke segala arah. Segera setelah itu muncul di meja banyak sekte besar, dan beberapa tokoh penting membacanya dengan serius. Huang menjadi terkenal melalui satu pertempuran. Namanya tidak hanya mengguncang wilayah di sekitar provinsi 5 elemen, bahkan puluhan provinsi di sini. Tidak mungkin baginya untuk menghindari perhatian bahkan jika dia menginginkannya.
klan surgawi benar-benar berada dalam situasi yang sulit sekarang, diperlakukan sebagai lelucon oleh banyak sekte besar. Mereka telah memprovokasi Raja Iblis Muda yang menakutkan. Potensinya sangat besar, dan di masa depan, dia mungkin akan berubah menjadi mimpi buruk klan mereka. Hari itu, perkembangan kekerasan terjadi. Semua pihak terguncang. Banyak orang mulai menganalisis dan mendiskusikan berita ini, percaya bahwa Huang adalah sosok yang tangguh. Kali ini, klan surgawi benar-benar bertindak terlalu pasif. Banyak sekte besar memperhatikan ini, tempat ini menjadi kacau. Klan surgawi telah menjulang selama puluhan ribu tahun. Mereka memiliki dukungan mulia mereka sendiri, tetapi mereka juga memiliki banyak musuh. Pada saat ini, mereka secara alami tidak lupa melempar batu ke celestial klan saat mereka jatuh, melakukan ejekan. Klan surgawi benar-benar telah menurun, menderita kekalahan telak di tangan seorang pemuda. Ada 3 dewa sejati saja yang mati, sementara pihak lain hanyalah seorang ahli tertinggi. Sekte ini telah menurun. Benar, di mana Huang? Anda dapat mencari perlindungan dari sekte saya. Kami akan membantu Anda dan membantu Anda dengan pertumbuhan Anda. Kami mendukung Anda dalam pemberantasan surgawi Anda. Tanpa ragu, selama Si Hao muncul, pasti akan ada puluhan ribu mata yang tertuju padanya. Dia menjadi titik fokus wilayah ini. Semua orang mendiskusikan masalahnya. Sementara itu, sekte besar yang jauh menganalisis dan memperhatikan juga. Benar-benar ada orang yang ingin mengikatnya, tidak mengucapkan kata-kata kosong, ingin membesarkannya sehingga mereka bisa bertarung melawan klan surgawi suatu hari nanti, melakukan pertempuran besar yang menentukan. Prestasi pertempuran Si Hao bisa dianggap mulia. Statusnya sebagai kultivator longgar menarik minat banyak sekte. Di kedalaman padang rumput, di dalam wilayah pertambangan 9 juta li dari kota Fufeng, 2 dewa surgawi yang agung dari klan surgawi mengaum dengan marah, mengguncang seluruh bumi yang besar ini, bahkan awan di langit akan runtuh. Belum lama ini, mereka mengerahkan kekuatan besar, membawa beberapa dewa sejati bersama mereka untuk memaksa klan api dan menekan beberapa klan besar dari alam bawah, meminta mereka menyerahkan Huang. Jenis sikap bermartabat yang ditunjukkan oleh 2 dewa surgawi yang agung ini dilakukan dengan jelas untuk mengaduk-aduk, dengan sengaja mengancam dan menindas pihak lain untuk memaksa Si Hao keluar. Namun, berapa lama waktu telah berlalu? Pihak lain benar-benar membawa bencana seperti ini kepada mereka. Ini hanya seperti tamparan keras ke wajah mereka. Itu terlalu tajam dan jelas. Setengah dari tambang ilahi klan dihancurkan, dan jumlah korban para ahli mereka sangat parah. Semuanya dilakukan oleh Huang, dan dia bahkan mengakui bahwa benih abadi dicuri olehnya. Bagaimana bisa 2 dewa surgawi yang agung menanggung ini? Semua yang mereka lakukan tampak seperti blunder. Mereka tidak membuat Si Hao tunduk dan menyerah, malah menderita penghinaan semacam ini. Apakah 2 yang hebat itu masih ingin memeriksa? Di dalam wilayah penambangan ini, ada ahli dalam klan besar itu juga. Ada beberapa yang bertanya dengan nada acuh tak acuh. Meskipun klan api tidak memiliki sosok tabu seperti surgawi tua, masih ada dewa surgawi di klan dan tidak lemah sampai-sampai mereka tidak berdaya untuk membalas. Sekarang mereka diganggu oleh orang lain sejauh ini, mereka secara alami tidak akan bertindak sopan. Salah satu dewa surgawi klan surgawi benar-benar merasa malu. Dengan mengayunkan lengan bajunya, dia berbalik untuk pergi. Baiklah, kalian semua teman Dao bisa pergi juga, tidak perlu berdiri diam. 2 tokoh hebat klan surgawi salah. Seseorang berbicara. Ada beberapa warisan yang menempati tambang ilahi yang besar di wilayah ini,
dan banyak orang datang untuk mengamati apa yang terjadi. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, mereka semua tertawa. Apa yang coba dilakukan klan surgawi? Tanpa dasar dan salah menuduh orang lain. Mereka telah kehilangan sikap mengesankan yang seharusnya dimiliki oleh klan kaisar. Diam, pelankan suaramu, atau dua dewa surgawi yang agung mungkin pergi ke pintu wilayah pertambanganmu untuk menggertak klanmu. Ketika saat itu tiba, kamu tidak akan bisa menangis bahkan jika kamu mau. Semua orang mengejek klan surgawi. Ada beberapa warisan yang tidak takut pada mereka, sengaja mengejek mereka. Dua dewa surgawi klan surgawi tidak ingin tinggal di sini beberapa saat kemudian. Meskipun mereka kuat, mereka masih tidak bisa bertindak tanpa kendali tanpa menahan diri. Jika mereka benar-benar berani bertindak secara acak, mereka akan dikecam oleh banyak sekte. Tindakan mereka sudah dipandang rendah oleh orang lain, dan sekte besar yang mereka lawan bahkan lebih dari itu melemparkan batu ke arah mereka saat mereka jatuh, melakukan ejekan. Kami salah perhitungan. Orang ini sebenarnya sangat berani melakukan serangan jarak jauh, melepaskan pembantaian tepat di belakang kami. Dia tampaknya bahkan menjadi lebih kuat. Salah satu wajah dewa surgawi jatuh. Dalam perjalanan kembali, matanya tenggelam. Jika Si Hao terus tumbuh dengan kecepatan ini, dia pasti akan menjadi bencana besar. Kita harus melenyapkannya. Orang lain berkata dengan dingin. Wajah klan Celestial tertutup debu saat mereka mundur dari klan api dan wilayah pertambangan sekte besar lainnya, kembali ke wilayah terluar padang rumput. Akhirnya, masalah ini menyebar ke kota Fufeng. Semua orang menghela nafas dengan kagum. Kali ini, klan surgawi benar-benar jatuh terlebih dahulu, dibiarkan babak belur dan kelelahan oleh seorang ahli agung kecil. Akademi Dewi juga tidak tenang. Itu karena sekarang masalah besar seperti itu terjadi, semua siswa di akademi mendengarnya, memicu kegemparan. Itu sangat bising, dengan semua orang mendiskusikan ini dengan penuh semangat. Saya mendengar bahwa jenius nomor 1 klan Celestial Yuyu datang, bahwa dia ada di akademi kami. Saya ingin tahu apakah dia akan keluar untuk bertarung dalam pertempuran yang menentukan melawan Huang. Huang, individu ini sudah membuktikan keberaniannya, serta keberanian ilahinya. Semua mata tertuju padanya, membuat banyak siswa perempuan bermata bintang dan siswa laki-laki merasakan kekaguman yang tak ada habisnya. Dia berani menerobos ke lokasi penting klan surgawi sendirian dan membantai para dewa. Keberanian macam apa ini? Seberapa mengerikan kekuatan bertarungnya? Untuk generasi yang lebih muda, ini adalah raja di antara orang-orang seusia mereka, dewa perang yang patut dijunjung tinggi. Mereka merasa hormat, dan bahkan ada beberapa yang mulai menyembah dia. Si Hao tiba. Penampilannya menciptakan kegemparan besar. Orang dari gerbang gunung jelek itu turun gunung lagi? Banyak orang tercengang. Dia benar-benar datang ke sini. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa pria terkenal yang mengancam akan memukuli senior dan menindas junior adalah titik fokus diskusi mereka, Huang yang sebenarnya. Dia memasuki akademi, apakah dia memprovokasi kita? Sekelompok orang terkejut. Orang ini benar-benar berani. Si Hao cukup tenang. Dia ingin mencari Yu Chen. Ketika dia memasuki wilayah taman itu, dia melihat beberapa orang yang dikenalnya dari kejauhan. Yun 11, Yu Yu, Feng Wu, dan yang lainnya semua ada di sana. Di rumput hijau di sebelah danau, talenta luar biasa dari sekte besar duduk di tanah, saat ini membahas Dao. Sementara itu, Yu Chen memainkan sitar giok, musik yang enak untuk didengarkan. Itu membuat flora di sekitarnya bersinar,
kuncup bunga dengan cepat tumbuh dan mekar dengan cahaya warna-warni. Itu juga menggambar beberapa burung yang mulai menari. Ketika karya musik selesai, semua orang menghela nafas kagum. Kemudian, semua orang mulai berdiskusi dengan bebas di antara mereka sendiri. Adik perempuan Yun 11 benar-benar cantik dan menyendiri. Yu Chen memiliki senyum di wajahnya. Dia kemudian mengalihkan topik diskusi dengan mengatakan, Huang yang dibicarakan semua orang di dunia luar tampaknya terkait dengan adik perempuan. Saya mendengar bahwa dia telah mengawal Anda selama beberapa ratus ribu li, melawan klan perang dengan nyawanya dipertaruhkan. Apakah ini benar? Ada desas-desus tentang perjalanan ini di dunia luar, tetapi klan surgawi dengan tegas menyangkalnya, mencaci maki orang lain karena membuat desas-desus palsu. Ekspresi semua orang membeku. Terlepas dari apakah itu murid paling kuat dari Akademi Tebing Ilahi Musisia, Zuo Xiaodi, atau Feng Wu dari Akademi Dewi, atau bakat luar biasa sekte besar lainnya, mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut. Itu karena hanya sedikit orang yang berani menanyakan hal ini secara langsung kepada klan surgawi di depan wajah mereka. Yun 11 menghela nafas pelan dan melihat ke arah Yu Chen. Si Hao melihat pemandangan ini dari kejauhan. Dia memutuskan untuk tidak berjalan dan berbalik untuk pergi. Dia tidak ingin terlibat. Seolah-olah ada beberapa jenis emosi yang dipertukarkan, Yu Chen dan Yun 11 melihat ke arah ini, melihat sosok belakangnya. Yi, kenapa kamu pergi? Mungkinkah kamu takut? Di pintu masuk akademi, banyak orang melihatnya berjalan keluar. Mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Pada kenyataannya, beberapa orang pergi untuk mengirim pesan, memperingatkan para ahli bahwa pewaris ritus Dao yang Maha Tinggi mengambil inisiatif untuk mengunjungi mereka. Si Hao melepaskan cibiran, tidak mempedulikannya. Dia tahu bahwa identitas aslinya akan segera terungkap. Ketika saatnya tiba, apakah orang-orang ini masih membawa ekspresi seperti ini? 6 pahlawan klan surgawi telah tiba. Awalnya saya masih ingin melihat mereka bentrok dengan orang ini. Jika dia pergi seperti ini, bukankah kita akan melewatkan pertempuran spektakuler? Meskipun itu tidak akan semenarik Huang. Ke-6 pahlawan semuanya tiba satu demi satu. Ada beberapa pahlawan yang sebelumnya mengatakan mereka akan mengunjungi gunung itu untuk meminta penjelasan. Shi Hao terkejut. Setelah menanyakan hal ini, dia menunjukkan senyum tipis dan berkata, begitukah? Aku akan menunggu mereka di Supreme Being Dao Rite. Saya akan memusnahkan siapapun yang berani menantang gerbang gunung saya. Setelah berbicara, dia menenun lengan bajunya yang besar dan kemudian dengan cepat pergi, menghilang ke kejauhan. Tempat ini menjadi sunyi. Hanya ketika tidak ada tanda-tanda dia pergi, banyak orang berteriak ketakutan. Individu gerbang gunung kecil yang jelek itu benar-benar arogan, benar-benar berani mengatakan ini dengan lantang. Itu terlalu mendominasi. Pergi, cepat dan beritahu orang-orang itu. Bukankah mereka menginginkan penjelasan? Kakak laki-laki senior dari Supreme Being Dao Rite sudah mengatakan bahwa dia sedang menunggu mereka untuk menantangnya. Jelas bahwa tempat ini tidak akan tenang lagi. Keributan yang cukup besar terjadi. Sepanjang jalan, ekspresi Si Hao menjadi tenang. Dia berkata pada dirinya sendiri, jika 6 pahlawan tidak datang, maka itu dia. Jika mereka berani datang, hati klan surgawi kemungkinan besar akan menderita kesakitan yang luar biasa. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.